Perkenalkan, nama saya Malik Fajar, mahasiswa dari program studi Teknik Industri di BINUS Online Learning dengan NIM 23019363846. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengelola sampah yang baik dan benar demi menjaga lingkungan kita. Mengapa sampah harus dikelola dengan baik dan benar? Yang pertama, itu karena dapat mengakibatkan penurunan kebersihan dan keindahan. Jika sampah tidak dikelola dengan baik dan hanya dibuang begitu saja ke lingkungan, maka nilai kebersihan dan keindahan akan berkurang. Tumpukan sampah mengganggu pemandangan dan mengurangi kenyamanan. Yang kedua, maka akan menyebabkan penyakit menular. Sampah menjadi tempat berkembang biak bagi lalat, tikus, nyamuk, dan kecoa. Ini dapat menyebabkan penularan penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian yang ketiga, menyebabkan pencemaran lingkungan. Pembuangan sampah yang tidak teratur dapat mencemari tanah dan air. Polutan dari sampah seperti limbah industri, pertambangan, cat, buangan gas kendaraan bermotor, baterai bekas, dan kaleng dapat merusak kualitas lingkungan. Kemudian yang keempat, dampak pada kesehatan. Akumulasi dampak sampah dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, dan gangguan saraf. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari total produksi sampah nasional di Indonesia, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola dengan baik, sedangkan sisanya yaitu sekitar 34,29%, yaitu sekitar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Kesadaran bersama dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah merupakan salah satu bentuk aset sosial yang berperan dalam membentuk budaya kebersihan sebagai bagian dari identitas dan karakter masyarakat Indonesia. Gerakan Indonesia Bersih sebagai komponen penting dari Gerakan Nasional Revolusi Mental diharapkan menjadi gerakan kolaboratif yang turut serta membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai permasalahan sampah, serta mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Jenis-jenis sampah terdiri dari sampah organik. Sampah organik yaitu berupa bahan-bahan yang bisa membusuk seperti sisa makanan, kotoran binatang, dan daun kering. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Kemudian ada sampah anorganik, yaitu berupa sampah material dari benda tak hidup seperti plastik, kaleng, dan karton. Kita dapat mendaur ulang sampah anorganik menjadi benda yang lebih bermanfaat. Kemudian yang terakhir ada sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah berupa zat komponen atau bahan lain yang dapat mencemari dan merusak lingkungan. Contohnya termasuk baterai, aki bekas, dan sampah elektronik.
Pengelolaan sampah B3 biasanya diatur oleh produsen dan dapat melibatkan bank sampah yang khusus menangani sampah B3. Untuk langkah-langkah mengelola sampah yang baik dan benar terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, yaitu dengan memilah jenis sampah. Memilah jenis sampah bertujuan agar sampah dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Memilah jenis sampah dapat dilakukan dengan menyediakan 5 tempat atau wadah sampah terpisah dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian berikan label sampah organik, sampah anorganik plastik, sampah anorganik kaca, sampah anorganik kertas, dan sampah B3 pada tempat sampah masing-masing. Langkah kedua, yaitu menerapkan 3R dalam penanganan sampah. Prinsip 3R terdiri dari reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah tindakan mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah. Lalu, reuse berarti menggunakan kembali produk yang sebelumnya sudah digunakan sehingga mampu mengurangi potensi menjadi sampah. Sementara itu, recycle adalah mendaur ulang sampah untuk membuat produk baru bernilai ekonomis yang dapat dilakukan secara mandiri ataupun bisa juga dikirimkan ke bank sampah yang kemudian akan dijual ke perusahaan yang mampu mengolah sampah anorganik maupun sampah B3. Pengelolaan sampah berbasis metode 3R mampu mengurangi jumlah timbunan sampah dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Langkah ketiga yaitu membuat tempat pembuatan kompos. Kompos sangat bermanfaat untuk mengurangi sampah anorganik. Pembuatan kompos dapat menghasilkan pupuk yang ramah lingkungan dan bebas bahan kimia. Proses pengomposan terkadang lambat dan memakan tempat. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang baik dalam memilih makanan dan mengurangi sisa makanan. Salah satu metode pembuatan kompos yang dapat digunakan adalah fermentasi anaerobik pada sampah anorganik. Dengan bantuan bioaktivator bakteri EM4, sehingga mampu menghasilkan pupuk anorganik cair dan gas metana CH4 serta residu berupa kompos yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman bayam, kangkung, dan sawi. Langkah yang terakhir yaitu menerapkan penggantian barang. Mengganti penggunaan barang atau yang biasa disebut prinsip replace dapat dilakukan dengan cara mengganti barang yang mudah rusak dengan barang yang lebih awet. Sebagai contoh, mulai membeli baju yang ramah lingkungan serta mampu bertahan lebih lama dan tidak mudah rusak. Kemudian, kurangi penggunaan barang sekali pakai seperti sedotan plastik, bungkus makanan, dan tas kresek. Sebagai gantinya, gunakanlah barang yang bisa digunakan berkali-kali, seperti sedotan bambu, kotak bekal makan yang mampu digunakan berkali-kali, dan tas belanja yang terbuat dari kain.
Sekian video edukasi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.